Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas materi berikutnya, yaitu deret ukur atau geometric series dalam bahasa Inggrisnya. Jika sebelumnya deret hitung menggunakan penambahan konstan, maka deret ukur menggunakan perkalian konstan. Mari kita telusuri lebih lanjut. Nah, di slide yang kedua ini adalah agenda pembahasan deret ukur kita hari ini ya. Yang pertama itu nanti kita akan membahas pengertian deret ukur. Yang kedua, rumus suku ke N. Yang ketiga, rumus jumlah deret ukur. Yang keempat, contoh soal dan penyelesaiannya. Yang kelima, pengaplikasian deret ukur dalam ekonomi. Langsung aja yuk kita mulai. Nah, di slide yang ketiga ini kita bahas pengertian deret ukur. Deret ukur itu apa sih? Deret ukur adalah penjumlahan suku-suku barisan ukur, di mana setiap suku diperoleh dengan cara mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap, ya disebut rasio atau common ratio, disimbolkan dengan R. Perbedaan mendasar dengan deret hitung bisa kita lihat di tabel aspek operasi. Deret hitung eh, kalau deret hitung itu pengoperasiannya itu ditambah atau penambahan. Kalau deret ukur itu perkalian. Nah, parameternya kalau deret hitung itu beda, pakainya beda ya atau B. Nah, kalau deret ukur pakainya itu rasio. Contohnya nih yang deret hitung, maaf. Contohnya adalah 2 ke 5, 8, 11. Nah, kalau yang deret ukur contohnya itu 2, 6, 18, 5, 4. Jadi, pada barisan 2, 6, 18, 5, 4, setiap suku dikali 3, maka rasionya itu adalah 3. Nah, di slide yang keempat ini, rumus suku ke N atau UN, itu untuk mencari suku ke N pada barisan ukur rumusnya adalah UN sama dengan A dikali rasio di apa itu? N minus 1 dikurangin 1, di mana UN adalah suku ke N yang dicari, A adalah suku pertama, R adalah rasio atau perbandingan suku berurutan, dan N adalah urutan suku tersebut. Nah, perhatikan contoh di slide-nya. Barisan 2, 6, 18, 5, 4. Di sini A-nya itu sama dengan 2 dan R-nya itu 3. Untuk mencari suku kelima, U5 sama dengan 2 dikali 3, rasio kan tadi 3, dikali 5 dikurangin 1, sama dengan hasilnya 2 dikali 3 pangkat 4, sama dengan 2 dikali 81, sama dengan hasilnya 162. Perbedaan dengan deret itu, di sini kita pakai pangkat ya, bukan perkalian biasa. Ini yang menyebabkan pertumbuhannya jauh lebih cepat. Nah, untuk menghitung jumlah N suku pertama deret ukur, terdapat dua rumus tergantung nilai rasio R. Jika R-nya lebih besar daripada 1, rumusnya itu Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 sama dengan dikurang 1. Habis itu dibagi R dikurangi 1. Nah, kalau R-nya lebih kecil dari 1, N sama dengan A dikali 1 dikurangin R pangkat N. Dibagi atau diper gitu, 1 dikurangi R. Nah, mengapa ada dua rumus? Karena kalau R-nya lebih besar dari 1, kita ingin menyebut bernilai positif agar hasilnya tidak negatif. Dan begitu sebaliknya. Contohnya nih, barisan 3, 6, 12, 24 dengan A sama dengan 3 dan R-nya itu sama dengan 2 karena R lebih dari R sama dengan 2 itu lebih dari 1 ya. Kita gunakan rumus yang pertama. S5 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 5 dikurangi 1 dibagi 2 kurangi 1 sama dengan hasilnya 3 kali 31 dibagi 1 sama dengan 93. Bisa kita verifikasi ya. 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 24 ditambah 48. Nah, hasilnya sama dengan 93. Sama aja kan? Kita lihat penerapannya dalam konteks ekonomi. Contoh soalnya, sebuah investasi sebesar 10 juta menghasilkan bunga majemuk 20% per tahun. Berapa total nilai investasi dan bunga selama 4 tahun? Nah, step yang pertama ini kita identifikasi dulu. Kita cari A-nya berapa, R-nya berapa, dan N-nya berapa. Nah, di sini A-nya itu sama dengan 10 juta. Terus R-nya itu
dengan 1 ditambah 20% sama dengan 1,2. Nah, terus N-nya itu sama dengan 4. Nah, step yang kedua, cari U4-nya atau nilai di tahun keempatnya. U4 sama dengan 10 juta dikali 1,2 pangkat 4 sama dengan 10 juta dikali 2,0736. Atau kita sederhanain 20 hasilnya itu jadinya 20.736.000. Nah, step yang ketiga, langkah yang ketiga, hitung kita cari S4-nya atau total akumulasinya. S4 sama dengan 10 juta dikali 1,2 pangkat 4 dikurangi 1 dibagi 1,2 dikurangi 1. Nah, hasilnya 10 juta dikali 1,0736 dibagi 0,2. Hasil akhirnya 51.840.000. Jadi, secara kumulatif selama 4 tahun, total yang diterima adalah 51.840.000. Deret ukur sangat relevan dalam fenomena-fenomena ekonomi yang bersifat eksponensial. Contohnya nih yang pertama, bunga majemuk seperti contoh tadi, investasi atau utang yang berbunga mengikuti pola deret ukur. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. PDB suatu negara yang tumbuh 5% per tahun mengikuti pola ini. Yang ketiga, inflasi dan harga. Kenaikan harga barang yang bersifat persentase dari tahun ke tahun juga merupakan deret ukur. Yang keempat, nilai sekarang atau present value, teknik mendiskon arus kas masa depan, jadi nilai hari ini menggunakan konsep ini. Intinya, jika pertumbuhan bersifat persentase, maka deret ukurlah yang tepat digunakan. Nah, terus di slide ini kita bisa lihat perbandingan lengkap antara keduanya. Dari sisi pola, deret hitung itu menggunakan penambahan tetap. Kalau deret ukur itu menggunakan perkalian tetap. Rumusnya UN sama dengan A tambah N min 1 dikurangin 1 dikali B. Terus kalau yang deret ukur itu A dikali rasio di N dikurangin 1. Nah, dari rumus SN-nya berbeda sesuai yang sudah kita bahas. Dari grafiknya, deret hitung menghasilkan grafik linear atau garis lurus. Sedangkan kalau deret ukur menghasilkan grafik eksponensial atau melengkung naik tajam. Nah, contoh ekonominya kenaikan gaji nominal tetap itu yang deret hitung. Nah, terus yang deret ukur itu ada bunga majemuk atau inflasi. Pemahaman perbedaan ini penting agar kita bisa memilih model yang tepat sesuai situasi lapangan. Nah, di slide ini udah aku siapin soal latihan, 3 soal latihan bisa kalian kerjain sendiri ya di rumah biar kalian lebih paham. Nah, demikian presentasi saya mengenai deret ukur. Kesimpulan besarnya, ketika pertumbuhan bersifat konstan dalam jumlah, gunakan deret hitung. Nah, ketika pertumbuhan bersifat konstan dalam persentase, gunakan deret ukur. Nah, dua konsep ini adalah fondasi penting dalam analisis ekonomi, khususnya dalam permodelan pertumbuhan investasi dan proyeksi keuangan. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.